Uh. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Selly Novitasari, dan teman saya, Lepia Ege Berliani. Di sini kami akan memaparkan materi yang berjudul Analisis Keseimbangan Model Klasik dan Keynes, guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Teori Ekonomi Makro yang diampu oleh Ibu Dr. Anda Siti Fatima MSc dan Ibu Yuliana FH SPD MPD. Selamat menyaksikan. Analisis keseimbangan model klasik dan Keynes. Karakteristik analisis keseimbangan klasik. Berikut beberapa karakteristik analisis keseimbangan klasik. Di antaranya yang pertama asumsi-asumsi. Asumsi yang paling penting yang mencirikan karakteristik analisis keseimbangan klasik yaitu perekonomian, di mana perekonomian tersusun dari pasar-pasar yang berstruktur, persaingan sempurna, dan uang bersifat netral. Dengan demikian, pasar akan senantiasa berskala dalam keseimbangan. Yang kedua, pentingnya fondasi analisis keseimbangan makro. Di dalam pandangan kaum klasik, perekonomian secara makro akan berbeda dengan keseimbangan jika individu-individu dalam perekonomian terlebih dahulu berbeda dalam keseimbangan. Artinya, setiap konsumen telah mencapai laba maksimum. Yang ketiga, pentingnya analisis sisi penawaran, di mana analisis sisi penawaran itu menjadi masalah dalam bagian mengusahakan agar alam dapat menghasilkan lebih banyak dan lebih baik. Itulah sebabnya sisi penawaran sangat perlu diperhatikan dalam hal ini. Analisis yang keempat yaitu analisis jangka panjang dan jangka pendek. Perbedaan dimensi jangka waktu, analisis dalam model keseimbangan klasik juga mencakup pengertian waktu kronologisnya. Yang kedua, fungsi produksi agregat. Dalam model klasik, produksi merupakan fungsi dari jumlah barang modal yang tersedia atau diinisialkan sebagai K dan jumlah tenaga kerja yaitu L, yang dirumuskan sebagai berikut. Y sama dengan F dalam kurung K dikali L, di mana Y yaitu output atau produksi agregat, yang K stok barang modal, dan L adalah tenaga kerja. Sedangkan dalam jangka pendek, stok barang modal dianggap tetap, sehingga fungsi produksi menjadi Y sama dengan F dalam kurung K dikali L, di mana K adalah stok barang modal dengan jumlah konstan. Karena itu, tingkat produksi agregat semata-mata ditentukan oleh jumlah tenaga kerja yang digunakan, Y sama dengan F dalam kurung L. Kesempatan kerja dalam keseimbangan. Yang dimaksud dalam hal ini yaitu dengan kesempatan kerja dalam keseimbangan makro adalah kesempatan kerja yang tersedia pada saat tenaga kerja. Keseimbangan kesempatan kerja dalam keseimbangan tidak mencerminkan kesempatan kerja yang sebenarnya tersedia, sebab kesempatan kerja yang tersedia ditentukan oleh permintaan tenaga kerja, sedangkan kesempatan kerja dalam keseimbangan merupakan interaksi antara kekuatan permintaan dan penawaran terhadap tenaga kerja. Di dalam kesepakatan tenaga kerja meliputi yang pertama permintaan tenaga kerja, di mana permintaan tenaga kerja dalam keseimbangan adalah jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan perusahaan untuk mencapai laba paling maksimum. Yang kedua yaitu penawaran terhadap tenaga kerja, di mana penawaran tenaga kerja adalah jumlah jam kerja yang ditawarkan oleh individu pada berbagai tingkat upah dan upaya meningkatkan utilitas hidupnya. Yang ketiga yaitu tingkat output keseimbangan. Keseimbangan pasar tenaga kerja tercapai jika permintaan tenaga kerja sama dengan penawarannya. Terus jumlah uang beredar, keseimbangan ekonomi, dan tingkat harga dalam keseimbangan ekonomi model klasik. Yang pertama yaitu pengaruh jumlah uang yang beredar terhadap permintaan agregat. Karena fungsi uang hanya sebagai alat tukar, maka uang tidak berpengaruh terhadap tingkat output. Yang kedua yaitu penawaran agregat. Sementara itu, dalam analisis klasik, perekonomian berada dalam kondisi kesempatan kerja full atau full employment. Konsekuensi dari asumsi ini adalah tingkat penawaran tidak dapat lagi ditambah. Pentingnya sisi permintaan agregat.
Model keseimbangan Keynesian sangat berbeda dengan model klasik tentang faktor yang dominan yang dianggap mempengaruhi keseimbangan ekonomi. Jika model keseimbangan klasik sangat mementingkan sisi penawaran agregat, maka model keseimbangan Keynesian justru sangat memperhatikan sisi permintaan agregat. Komponen-komponen permintaan agregat. Komponen permintaan agregat antara lain Y sama dengan C plus I plus G plus X min M, di mana C sama dengan konsumsi rumah tangga, I investasi sektor dunia usaha, G pengeluaran pemerintah, X ekspor, dan M impor. Di mana pada konsumsi rumah tangga sangat dipengaruhi oleh pendapatan disposable saat ini. Lalu pada pengeluaran investasi sektor dunia berhubungan terbalik dengan tingkat bunga. Makin rendah tingkat bunga, permintaan investasi semakin besar. Begitu pula sebaliknya, besarnya pengeluaran investasi tidak ditentukan oleh tingkat bunga. Lalu pada pengeluaran pemerintah, besarnya pengeluaran pemerintah ditentukan oleh jumlah penduduk dan tingkat pendapatan nasional. Pada ekspor, menunjukkan gambaran tentang besarnya permintaan luar negeri terhadap produk domestik. Karena itu, besarnya ekspor ditentukan oleh pendapatan nasional dengan negara tujuan ekspor. Impor. Faktor utama yang menentukan besarnya impor adalah pendapatan nasional, di mana ada kecenderungan bila pendapatan nasional tinggi, impor juga akan semakin tinggi. Selanjutnya, total pengeluaran agregat, di mana A, E sama dengan C plus I plus G plus X min M. C merupakan konsumsi, I merupakan investasi, G merupakan pengeluaran pemerintah, X sama dengan ekspor, dan M sama dengan impor. Selanjutnya, pendapatan nasional dalam keseimbangan. Perekonomian berada dalam keadaan seimbang jika pengeluaran agregat sama dengan pendapatan nasional. Tingkat output yang tercapai pada kondisi keseimbangan tersebut dikenal sebagai pendapatan nasional dalam keseimbangan. Dengan demikian, total pendapatan nasional menjadi Y sama dengan C plus S, di mana Y merupakan produk domestik bruto atau PDB. C merupakan konsumsi rumah tangga, dan S sama dengan tabungan. Model keseimbangan perekonomian tertutup 2 sektor dan 3 sektor. Perekonomian tertutup adalah perekonomian yang tidak melakukan transaksi perdagangan internasional. Karena itu, pada perhitungan pengeluaran agregat, ekspor tidak dimasukkan. Model 2 sektor. Perekonomian 2 sektor hanya terdiri atas sektor rumah tangga dan dunia usaha. Karena itu, pengeluaran dalam perekonomian hanya terdiri atas konsumsi rumah tangga dan investasi sektor dunia usaha. Model 3 sektor. Model keseimbangan tertutup 3 sektor memasukkan sektor pemerintahan yang diwakili pengeluaran pemerintahan. Dari pengeluaran pemerintahan ini dapat mempengaruhi tingkat output keseimbangan dan dengan menambahkan atau mengurangi pengeluarannya. Besarnya efek pengeluaran pemerintah adalah sama dengan pengaruh investasi otonomus atau konsumsi otonomus. Uang, tingkat bunga, dan keseimbangan ekonomi dalam Keynesian. Teori permintaan uang Keynes pada pasar uang yaitu diantaranya, yaitu yang pertama ada 3 motif masyarakat dalam memegang uang, yaitu untuk transaksi, berjaga-jaga, dan spekulasi. Yang kedua, jumlah uang yang beredar ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas moneter. Yang ketiga, keseimbangan di pasar uang dipengaruhi oleh besarnya pendapatan nasional dan tingkat bunga. Berbeda dengan kaum klasik yang beranggapan bahwa perubahan jumlah uang beredar tidak akan berpengaruh terhadap output nasional. Keynes juga beranggapan bahwa perubahan jumlah uang yang beredar akan mempengaruhi keseimbangan pasar uang dan menentukan tingkat bunga. Tingkat bunga tersebut akan mempengaruhi tingkat investasi dan melalui mekanisme tingkat output nasional atau pendapatan nasional. Baik, itu saja ya materi yang bisa kami sampaikan. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yeah.